bersyukur kepadamu Tuhan saat ini Tuhan. Kau berikan kesempatan kami Tuhan untuk merayakan hari kemenangan itu. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Kau rela menderita Tuhan, Kau rela mati bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sungguh kami adalah umat-umat yang beruntung karena Engkau Tuhan. Karena kebangkitan-Mu Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, ujian cobaan Tuhan, pulihkan negeri ini Tuhan. Dan pada waktu-Mu kami percaya Tuhan, negeri tercinta ini dipulihkan oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari memuji Tuhan. Ya, apapun kondisi saat ini, tetap ceria, tetap semangat memuji Tuhan. Karena apa? Penebus kita hidup. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Penebus kita hidup. Dialah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, Kami yakin Tuhan. Dan iman percaya ku kami. yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari sama-sama angkat panjinya. Haleluya. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama katakan. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ya benar. Dia penebus Dia kita. Dia telah hidup karena mau tidak berkuasa atasnya. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya terus memuji Tuhan. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Karena Allah kita dahsyat. Dia telah bangkit di antara orang mati untuk kita. Come on. Terus semangat memuji Tuhan. Oh
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Sama-sama katakan. Allah bangkit, Mari bernyanyilah bagi Dia. Yes, haleluya. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Serukan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak terukur kasih-Mu bagi kami. Firman berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah iman kami, inilah kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Satu-satunya Tuhan penebus kami, Tuhan Yesus Kristus.
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Yesus Maha mulia. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan pengharapan. Berikan harapan Di dalam kesesakan kami. di dalam kesesakan. Haleluya Yesus, Kau sungguh mulia. Akulah bermakanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sungguh Maha mulia Tuhan. Haleluya. Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
memuji Engkau Tuhan, dengan mulut kami kami memuji Engkau Tuhan, menyuarakan pujian, hormat serta syukur kami kepadamu Tuhan. Terima ini sebagai persembahan yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Sungguh maha besar Engkau Tuhan, maha mulia Engkau Tuhan, yang telah rela mati bagi kami Tuhan, menebus setiap dosa kami. Biasanya kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang saya rindukan dalam peringatan Hari Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi dan kondisi ini kita tidak bisa bersama-sama bergabung beribadah, namun saya bersama rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan, pemusik, multimedia, dan semua yang ikut dalam acara ini, kami bekerja keras bersama-sama untuk terlaksananya rekaman pada peringatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Kristus, saya ingin menyampaikan pengalaman Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus Kristus di kota Korintus. Saya akan membacakan buat saudara satu ayat, demikian bunyinya, dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saya ulangi, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Saudaraku, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Walaupun kita mati di dalam Kristus, tetapi ketika kita tidak memiliki iman bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka saya sampaikan, sia-sialah kepercayaanmu. Saudara, kita berharap kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Jemaat yang saya kasihi, kita punya pengharapan untuk hidup kekal nanti, karena Yesus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 13 surat yang tertulis dalam Perjanjian Baru, hampir 50% adalah tulisan dari Rasul Paulus, orang yang dipilih Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri mencegat Saulus ketika dia akan masuk ke kota Damsyik untuk menyiksa orang yang percaya kepada Yesus. Dia seorang yang cerdas. Nah, saudara, di sini ingin saya sampaikan bahwa Rasul Paulus yang sudah dipertobatkan ini datang memberitakan Injil ke kota Korintus, yang pada saat itu agama atau keyakinan orang-orang di Korintus adalah keyakinan agama Babel, di mana nabinya bernama Nimrod. Dan saudara, di mana pengaruh dari keyakinan orang-orang di Korintus itu sampai sekarang ini masih ada dan ada di dalam gereja-gereja Tuhan.
Orang-orang Korintus saat itu tidak kenal siapa itu Yesus. Tidak ada yang kenal nama Yesus. Sehingga saudaraku, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, banyak orang di kota Korintus itu bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, maka timbullah banyak pertentangan di kota itu, di mana orang-orang Korintus yang nabinya bernama Nimrod itu mati dan tidak bangkit dari kematian, sedang Injil yang diberitakan oleh Paulus tentang Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tetapi di kota itu juga banyak orang yang bersaksi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Ada berita bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Mari saudara, saya mengajak saudara membaca ayatnya. Ada di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, para murid baru saja ada malaikat yang mengatakan, "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Bahwa Yesus yang telah mati dikuburkan itu telah bangkit dari antara orang mati." Nah, ketika murid-murid ini sedang di tengah perjalanan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu, penjaga kubur, ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi penunggu kubur ini bercerita pengalaman tadi malam. Tetapi ayat 12, dan sesudah berunding, mereka berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ketika tentara-tentara ini bercerita pengalaman mereka malam tadi, maka tua-tua tadi mengajak berunding lalu memberi uang. Kenapa, saudara, para serdadu ini diberi uang? Nah, tua-tua ini berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh murid-murid Yesus." Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tidak ada seorang murid pun yang tidak lari meninggalkan Yesus karena ketakutan. Hanya seorang yang bernama Simon yang mengikuti sampai ke rumah imam besar, dan akhirnya Simon pun lari ketika ayam berkokok. Dia teringat bahwa dia telah mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia bersekongkol ini, saudara, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Sudah, kamu ceritakan aja apa yang kukatakan kepadamu, bahwa murid-muridnya telah mencuri mayat Yesus. Katakan saja begitu, beritakan ini. Nanti kalau ada apa-apa, kami yang bertanggung jawab. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kabar tentang mayat Yesus dicuri muridnya sampai hari ini masih terjadi. Sehingga pada saat itu, saudara-saudaraku,
orang-orang di Korintus yang sudah percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Injil Paulus, mereka datang kepada Paulus dan bertanya, "Tuan Paulus, apakah sungguh-sungguh bahwa Yesus yang kau beritakan itu benar bangkit dari antara orang mati? Karena apa kabar-kabar yang kami dengar bahwa murid-muridnya telah mencuri mayatnya? Yang mana yang benar? Tolong Bapak Paulus, Rasul Paulus, sampaikan kepada kami perkataan yang sungguh-sungguh supaya kami menjadi percaya." Apa jawab Paulus? Saudara, Paulus sudah berubah dari gaya lamanya yang suka menyiksa orang, membunuh orang dan lain sebagainya. Paulus tidak menjawab, "Pokoknya kamu harus percaya." Tidak. "Aku punya pengalaman berjumpa sendiri dengan Yesus." Enggak. Apa jawab Paulus? Saudara perlu ketahui, Paulus pun menjawab dengan satu pertanyaan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu kepada Tuhan. Rasul Paulus bertanya kepada orang-orang di Korintus, "Bagaimana dengan imanmu sampai hari ini? Ketika engkau percaya bahwa Yesus yang kuberitakan ini telah bangkit dari orang mati, bagaimana dengan imanmu?" "Waduh, iman kami sungguh kuat percaya." "Bagaimana dengan kehidupan keagamaanmu?" "Waduh Tuhan, kami berubah. Dulu kami ini orang yang kasar, dulu kami ini orang yang mudah marah, dulu keluarga kami bukan keluarga yang baik-baik, tetapi setelah kami mendengar pemberitaan Injil kami berubah." Rasul Paulus juga bertanya, "Bagaimana dengan keyakinanmu hari ini?" Waduh Rasul Paulus, ketika kami yakin Tuhan Yesus itu bangkit, kami berubah. Apakah selama kamu percaya kepada Yesus yang kuberitakan, apakah kamu merasa sia-sia hidupmu? Oh tidak Tuhan. Kami merasakan sesuatu yang berbeda. Kami diberkati. Kami mengalami damai sejahtera. Saudara, saya tanya kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini saudara merasa bahwa hidup kekristenanmu itu sia-sia? Sia-sia enggak, saudara? Ketika saudara pergi beribadah ke gereja, apakah saudara sia-sia? Apakah ketika saudara mendengar puji-pujian yang tadi baru saja kita nikmati bersama, saudara merasa itu sia-sia? Apakah saudara ketika engkau menikmati mendengar firman Tuhan yang disampaikan ini, saudara merasa firman Tuhan itu sia-sia, hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, gak ada apa-apanya bagi saya? Apakah ketika saudara berdoa meminta pertolongan Tuhan, saudara merasa bahwa doamu itu sia-sia? Belum pernah doaku mendapat jawaban yang dari Tuhan, belum pernah. Saya yakin semua saudara pernah menikmati kasih Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus yang mati bisa mendengar doa saudara? Bagaimana Tuhan Yesus yang telah mati dan tidak bangkit bisa hadir dalam setiap ibadah kita? Hadir dan memberikan sukacita di dalam hatimu. Saudara kekasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga keagamaanmu, imanmu tidak sia-sia. Ketika Rasul Paulus mendengar jawaban banyak orang yang tadi ditanya balik oleh Paulus, apakah kamu merasa sia-sia mengikut Yesus sampai hari ini? Mereka menjawab, kami merasakan mengikut Tuhan
ada berkat, ada sukacita. Rasul Paulus menjawab, jawabannya ternyata ada padamu. Saudara, mungkin banyak jiwa-jiwa di luar sana yang masih bertanya-tanya, apakah sungguh Yesusmu, Yesus orang Kristen itu sudah bangkit dari antara orang mati? Saudara, jawabannya, ketika hidupmu berubah, ketika hidup saudara diberkati, ketika rumah tanggamu mengalami sukacita, ketika orang bisa melihat ada satu perubahan yang luar biasa dalam hidupmu, ada sukacita besar, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, itulah merupakan jawaban bagi mereka yang masih mempertanyakan Yesus itu bangkit atau mayatnya dicuri oleh muridnya. Saya yakin saudara yang mendengar siaran ini, saya bertanya, apakah saudara merasa sia-sia mendengar firman Tuhan? Saudara kekasih, Yesus bangkit tidak sia-sia. Kembali saya buat pernyataan, jawaban ada di tangan saudara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka saudara akan tetap tinggal di dalam dosamu. Saudara, kita semua sudah meninggalkan dosa lama kita. Dan saya yakinkan kembali kepada saudara bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itulah jawaban kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara yang menuntun, yang mengajari, yang membelai, yang selalu menjagai saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi saksinya bahwa sungguh Tuhan yang telah bangkit naik ke surga bersama saya dan saudara dengan Roh Kudus-Nya yang diberikan bagi kita. Saya ingin mengajak kembali saudara kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Kita masih hidup di dalam dosa lama kita, dosa kodrati manusia. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kita percaya Tuhan, kita beragama Kristen, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan. Tetapi kalau imanmu berkata Tuhan gak bangkit, binasalah orang itu. Jikalau kita, ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita percaya kepada Yesus hanya karena Tuhan memberkati, kita percaya aku disembuhkan dari sakit, gak pernah pikiran kita sampai kepada Yesus yang telah bangkit, menyediakan rumah bagiku, sia-sialah hidupmu. Ayat 20 menegaskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia menjadi yang sulung di antara kita. Mari saudara, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan iman kami, bahwa Tuhan yang kami sembah, kami layani, telah bangkit dari antara orang mati dan menyediakan rumah bagi kami. Berkati jemaat-Mu. Saudara, angkat kedua tangan-Mu dengan sukacita surga. Di hatimu penuh Roh Kudus melalui pendengaran firman. Percayalah Tuhan Yesus sudah bangkit dan bersama hidupmu sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.